Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadzal kiram, khususan al-muhadir, khususan dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik ilmu nafsi, beliau Al-Ustadz Jauhar Ali MPDI, dan juga para teman-teman sekalian kelas C Pendidikan Bahasa Arab UNG Haji Abdurrahman Wahid yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa via Zoom, via Google Meet dalam mempresentasikan materi yang telah saya susun. Baik, di sini saya Fakhruddin Aman dengan NIM 2221081 dari mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab UIN Gusdur Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik, kita perlu tahu definisi bahasa sendiri sebelum kita merujuk kepada materi. Bahasa merupakan salah satu bentuk yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, dari jadi orang, dari kehidupan orang ya. Dapat dikatakan bahwa bahasa adalah milik masyarakat yang memilikinya, melekat pada pemiliknya sebagai karakteristik manusia. Bahasa selalu berada di depan dan dalam segala bentuk aktivitas manusia. Jadi kalau dalam redaksi yang saya kutip dan saya presentasikan kali ini, jadi bahasa itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia memiliki aktivitas, memiliki bentuk kegiatan, semua itu dengan bahasa, dengan apa? Dengan saling berkomunikasi dengan satu sama lain. Jadi tidak bisa dari bahasa itu sendiri ya. Bahasa itu sangat penting ya. Terus definisi bahasa bervariasi sesuai dengan perspektif yang digunakan. Ibnu Jini mendefinisikan bahwa sebagai aswat itu apa? Suara. Aswatun yu'baru biha kullu qaumin an akradihim. Suara yang dikeluarkan oleh semua kelompok orang mengekspresikan niat mereka. Pada saat yang sama, ahli bahasa mendefinisikan bahasa sebagai sistem fonetik yang digunakan secara acak. Kelompok anggota masyarakat yang berinteraksi dan mengidentifikasi diri Anda. Jadi sangat luar biasa ya ketika Ibnu Jini mengatakan bahwa suara yang dikeluarkan oleh semua kelompok orang untuk mengekspresikan niat mereka. Jadi ketika mereka sudah berniat, pasti mereka mengucapkan, melafalkan apa yang mereka niatkan. Itu seperti itu. Terus psikolinguistik adalah disiplin ilmu yang membahas bahasa meliputi ranah mekanistik. Apa itu? Mekanistik adalah sifat struktur bahasa dan genealogis. Dan mentalistik, proses pemerolehan bahasa dan pengungkapannya. Jadi psikolinguistik itu tadi meliputi dua ranah, yaitu mekanistik dan mentalistik. Mekanistik itu adalah sifat struktur bahasa. Jadi sifat struktur redaksi yang digunakan untuk apa? Untuk memberikan paham tentunya. Dan juga mentalistik, pemerolehan bahasa. Ada pemerolehan bahasa dari B1 atau bahasa ibu, dan B2 yaitu yang dari bahasa kedua. Dalam hal ini bahasa keduanya biasanya terdapat dari lingkungan setempat ya. Faktor dari eksternal.
Nah, terus bahasa Arab adalah bahasa agama dan juga bahasa komunikasi dunia era global sekarang. Sekarang urgensi internasional itu yang pertama bahasa Inggris dan yang kedua bahasa Arab. Di mana orang muslim dan non muslim sekarang itu sudah belajar bahasa Arab demi apa? Demi kebutuhan era dunia sekarang ya. Jadi global. Semuanya itu hampir mempelajari dua bahasa itu. Dalam teori Jean Piaget adalah salah satu peneliti Prancis. Menurutnya, pikiran membentuk bahasa. Tanpa pikiran, ucapan tidak memiliki suara. Pikiran menentukan aspek sintaksis dan leksikal bahasa. Nah, perlu kita garis bawahi ini. Ini luar biasa sekali menurut Jean Piaget ya. Tanpa pikiran, ucapan tidak memiliki suara. Jadi apa ya? Kalau kita definisikan secara mudah saja, jadi awal mula bahasa sebelum diucapkan itu dari pikiran. Karena apa? Ucapan tidak memiliki suara jika pikiran itu tidak mengendalikan. Cara mudahnya memahami itu seperti itu. Oke, hubungan antar bahasa, pikiran, dan budaya. Komunikasi pada dasarnya adalah proses menghasilkan dan memahami ekspresi psikolinguistik. Dapat dikatakan mempelajari mekanisme pikiran yang bekerja pada orang yang menggunakan bahasa dan dalam produksi dan pemahaman bahasa, yaitu ada proses dalam penggunaan bahasa di mana pikiran menjadi kode dan kode menjadi pikiran. Bahasa adalah sintesis dari proses mengubah konsep menjadi kode. Sedangkan pemahaman pesan adalah hasil dari analisis kode. Pada dasarnya fungsi bahasa yang paling penting karena Anda belajar bahasa adalah komunikasi. Jadi hubungan antara tadi apa? Bahasa, pikiran, dan budaya itu sebenarnya merucut kepada komunikasi yang baik. Sebab masing-masing budaya, masing-masing pikiran itu kadang berbeda ya. Maksudnya berbeda itu ketika Anda belajar bahasa di suatu tempat, pasti bahasa itu kadang berbeda dengan tempat yang lain. Seperti contoh orang Jawa dan orang Sunda itu kan berbeda, tapi ada mirip-miripnya. Namun secara garis besar itu memang berbeda untuk ranah mereka berkomunikasi. Jadi apa? Pikiran menjadi kode dan kode menjadi pikiran. Itu sangat penjabarannya itu sangat luas sekali itu ya. Nah, langsung saja kita kepada kesimpulan. Dalam pengertian di atas sudah dijelaskan secara rinci yang dapat kami simpulkan bahwa peran psikolinguistik kepada bahasa Arab sangatlah penting karena semua unsur kebahasaan mengacu pada psikologi agar dapat digunakan menjadi alat komunikasi yang baik dan benar. Diterangkan bahwa untuk memahami bahasa juga harus memiliki mimik wajah, not suara, secara jelas. Hubungan bahasa dan dengan pikiran menjadi pengaruh terhadap penafsiran bahasa yang dipahami orang lain. Kita juga harus memahami hipotesis relativitas linguistik yang mengatakan bahwa perbedaan struktur bahasa cenderung menimbulkan perbedaan paralel kognitif non bicara atau kognitif non linguistik. Perbedaan bahasa menyebabkan perbedaan dalam pikiran orang yang menggunakan bahasa itu. Di sisi lain ada hipotesis tambahan adalah determinisme linguistik yang menegaskan hal itu. Struktur bahasa mempengaruhi secara seseorang memandang dan berpendapat dunia persepsi. Dengan kata lain, struktur kognisi manusia ditentukan menurut kategori dan struktur yang sudah ada dalam bahasa. Mungkin itu saja dari saya. Tidak bisa panjang lebar, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.